selanjutnya itu kami akan melakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini kami memiliki alat dan bahan yaitu 3 botol sunpot, cuka, corong, soda kue, 3 balon dengan warna yang berbeda, dan gelas ukur. Baiklah, selanjutnya itu kita memasukkan 100 ml cuka ke dalam 3 botol ini. Inilah dia hasilnya ketika sudah memasukkan 100 ml ke dalam 3 botol ini. Baiklah, selanjutnya itu kita akan memasukkan soda kue ke dalam 3 buah balon yang berbeda warna. Balon yang warna merah akan diisi dengan 1 sendok makan dari soda kue ini, sedangkan yang balon warna hijau adalah akan diisi dengan 2 sendok makan, dan balon berwarna pink akan diisi dengan 3 sendok makan. Baiklah, kita akan memasukkannya. Saya akan dibantu oleh Gabriel. Nah, taruh di angin. Saya makan. Nah, diratain. Nah. Selanjutnya yaitu bahan warna hijau, yaitu 2 sendok makan. Sendok makan pertama. Sendok makan kedua. Yang terakhir yaitu yang warna pink, yaitu 3 sendok makan. Sendok pertama, sendok kedua, sendok ketiga. Nah, inilah hasilnya. Ini kita tandain dengan 1, 2, dan 3, yaitu ini berarti 1 sendok makan soda kue, 2 sendok makan soda kue, dan 3 sendok makan soda kue. Nah, yang 1 sendok makan soda kue yaitu balon warna merah. Pastikan tidak ada sisa-sisa dari soda kue yang menempel di sekitaran corong balon ini. Nah, kita akan melakukannya seperti ini. Baiklah, inilah dia ketika sudah direkatkan balon ke botol, dan kita akan melakukan eksperimennya, yaitu kita akan menjatuhkan balon ini yang berisi soda kue ini ke dalam 3 botol ini di waktu yang bersamaan, yang dimana kita akan melihat yaitu diameter dari setiap botol yang berisi soda kue dengan takaran yang berbeda, dan juga waktu yang diperlukan untuk mengembangnya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Oke, kalau yang punya saya sudah berhenti. Yang punya saya sudah berhenti. Kita tinggal nunggu punya Gabriel, yang dimana balon pink masih terlihat masih bereaksi soda kuenya. Dah. Jadi beginilah hasilnya. Jadi kami menggunakan tali sepatu untuk mengukur diameternya, kemudian dipindahkan ke penggaris untuk ukuran aslinya. Karena kami mengelilinginya dengan tali sepatu, otomatis itu termasuk mencari kelilingnya. Jadi kami menggunakan rumus 2PR, yaitu rumus keliling lingkaran, untuk mencari diameternya. Yang pertama itu dari jari-jarinya sebenarnya. Jadi tidak ketemu jari-jarinya, kami kalikan 2.
Sebagai contoh itu balon merah ini kami mendapatkan kelilingnya 47 cm. Berarti 47 cm ini bakalan dibagi dengan 2 pi, yaitu 3,14 dikali 2, dan akan mendapatkan jari-jarinya atau R, yaitu 7,48. Kami genapkan berarti nanti pas kalikan 2 yaitu 14,96, itu kami genapkan jadi 15 diameter. Ini adalah tabel data laju reaksi konsentrasi, di mana 1 sendok makan soda kue itu membutuhkan waktu 27 detik untuk mengembang dan mendapatkan keliling 47 cm kuadrat dan juga diameter 15 cm, dan yang lain seterusnya. 2 sendok makan 34 detik, keliling 50 cm kuadrat, diameter 16, dan 3 sendok makan itu tuh 49 detik, 53 cm kuadrat kelilingnya, dan diameter 17 cm. Selanjutnya yaitu grafik garis waktunya, yang dimana mirip dengan tabel data, tetapi kita tidak memasukkan kelilingnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan hasil praktikum kami mengenai bagaimana konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, di sini kami mempraktikkan tentang mengapa sebuah balon bisa berkembang padahal tidak ditiup. Nah, di sini karena adanya penggabungan antara cuka dan soda kue. Nah, di sini cuka ini memiliki rumusnya yaitu CH3COOH, dan soda kue itu memiliki rumus NaHCO3. Nah, antara dua itu jika digabung menjadi CH3COOH bereaksi terhadap NaHCO menghasilkan CH3COONa, bereaksi juga terhadap CO2 dan bereaksi lagi ke H2O. Nah, mengapa sebuah balon itu bisa mengembang? Karena pada saat soda kuenya dimasukkan ke dalam cuka, yang seperti bisa dilihat di video sebelumnya, itu akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, dan CO2 itu akan mengangkat oksigen atau O2 itu ke atas balon, sehingga balon itu akan mengembang. Nah, di sini kami kan memakai tiga buah balon yang akan menentukan besarannya. Nah, di sini memiliki besaran yang berbeda-beda. Mengapa memiliki besaran yang berbeda-beda? Karena semakin besar konsentrasi dari zat bereaksi, maka semakin cepat juga laju reaksi. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil zat bereaksi, maka akan semakin kecil juga atau semakin lambat laju reaksi. Nah, di sini balon ini kan memiliki soda kue yang kami takar berbeda-beda. Seperti yang balon warna merah memiliki satu takar sendok makan, balon warna hijau 2 sendok makan, balon warna pink memiliki 3 sendok makan. Nah, di sini tiga-tiganya memiliki ukuran yang berbeda-beda karena memiliki konsentrasi zat yang berbeda-beda. Nah, di antara tiga ini memiliki ukurannya setelah kami melakukan percobaan, yaitu yang pertama balon warna merah memiliki takaran 1 sendok tadi, ukurannya 47, yang hijau itu 50, dan yang Oke, di sini kami akan melakukan percobaan yang selanjutnya, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Sebelum itu kami memiliki alat dan bahan. Yang pertama ada 3 buah air yang memiliki suhu yang berbeda, yaitu ini air biasa, air panas, sama air dingin. Selanjutnya kami memiliki tisu untuk mengelap termometer yang akan digunakan. Setelah digunakan, baru memiliki air untuk mencucinya. Baru kami memiliki garam untuk mencampurkannya ke dalam 3 buah air ini, dan sendok untuk mengaduknya. Inilah hasil pengukuran menggunakan termometer airnya, yaitu kalau air biasa bersuhu 32,9 derajat Celcius, sedangkan suhu panas yaitu 70,1 derajat Celcius, dan air dingin yaitu 10,8 derajat Celcius. Kali ini kita akan memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam air yang bersuhu normal atau suhu ruangan. Dan kita akan melihat berapa banyak putaran untuk melarutkan garam ini dan butuh berapa lama waktunya untuk melarutkan garam ini. Oke. 1, 2, 3.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Udah. Oke. Ternyata sebanyak 60 larutan, 60 perputaran untuk melarutkan garam di suhu normal. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 43 detik 64. Oke. Dan percobaan yang kedua, kita akan memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam air yang bersuhu tinggi atau bersuhu panas. Oke, kita akan melarutkannya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Tuh, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oke. Ternyata hanya sebanyak 34 untuk melarutkan 34 perputaran untuk melarutkan larutan garam ini ke dalam air suhu tinggi. Dan juga dibutuhkan waktunya 23 detik. Kali ini kita akan memasukkan 1 sendok makan garam ke dalam air yang bersuhu rendah atau bersuhu dingin. Oke, kita akan larutkannya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 9, 80. Oke, ternyata sebanyak 80 untuk melarutkan larutan garam ke dalam air yang bersuhu dingin atau bersuhu rendah. Dan waktu yang dibutuhkan yaitu 57 detik 46. Ini adalah tabel datanya di mana ada jenis airnya, suhunya, berapa kali adukan dibutuhkan, waktu pelarutan, dan juga urutan pelarutan. Dan ini adalah grafik garis waktunya. Dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, yaitu lajur reaksi terhadap suhu air yang kami gunakan, yaitu garam yang kami larutkan terhadap 3 suhu air yang berbeda, yaitu yang pertama suhu air sedang atau suhu air normal, yang kedua suhu air panas, yang ketiga suhu air dingin. Nah, dari hasil praktikum itu kami memperoleh bahwa suhu air panas itu paling cepat larut, dan juga suhu air dingin itu paling lama larutnya. Dari hasil praktikum kami membuat kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi suhu, semakin banyaknya pergerakan partikel di dalam larutan tersebut, yang mengakibatkan adanya kemungkinan besar partikel itu saling bertumbukan, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, kali ini kami akan mengeksperimen laju reaksi menggunakan CDR dengan luas permukaannya. Yang pertama itu bahannya. Bahan yang kami gunakan ada air, 3 botol, 3 buah CDR, talenan, pisau, dan 1 buah sendok untuk menghancurkannya. Langkah yang pertama, kita akan memotong botolnya tadi menjadi setengah bagian botol untuk tempat meletakkan CDR-nya. Ini
sebanyak tiga buah botolnya nanti. Udah son. Oke, selanjutnya yaitu CDR yang pertama dihancurkan menggunakan sendok. Stop. Nah. Untuk CDR yang selanjutnya kita potong atau iris menjadi 3 bagian. Nah. Untuk CDR yang selanjutnya kita potong atau iris menjadi 3 bagian. Ya. Dan yang terakhir CDR 1 keping utuh. Oke. 2, 3. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan air ke dalam botol yang sudah dipotong. Air yang kita masukkan ini harus setara antara 3 botolnya ya. Oke, dan ini hasil ketiga botol yang telah diisi dengan sama rata. Oke, langkah terakhir dari praktikum CDR ini adalah memasukkannya ke dalam wadah botol aqua yang telah diisi oleh air. Yang akan saya pegang adalah yang telah dihaluskan, yang dipegang oleh Gabriel adalah 3 iris CDR tersebut, dan yang dipegang oleh Philip adalah masih berupa 1 utuh. Baiklah, di sini ada stopwatchnya. Saya akan menghitung dalam 1, 2, 3. Oke, kita lihat bahwa kalau yang halus ini sudah nampak udah larut ya teman-teman. Jadi kita akan matikan. Kita tinggal menunggu yang punyanya Gabriel dan juga punyanya Philip. Ya, masih terlihat masih bergelembung segala, masih berbuih. Nampaknya punyanya Gabriel sudah, dan ya punya Gabriel sudah. Tinggal terakhir punya Philip yang masih 1 utuh CDR. Nanti masih berbuih tuh punya Philip. Oh apa? Dan ya punya Philip sudah selesai juga. Jadi begitulah hasil akhirnya dari CDR tersebut. Oke. Ini tabel datanya, dan ini adalah grafik garis waktunya. Dari hasil praktikum kami yaitu laju reaksi terhadap luas permukaan CDR, kami memperoleh hasilnya bahwa yang paling cepat larut yaitu CDR dengan keping-keping halus. Itu yang kedua itu CDR dengan 3 bagian, yaitu CDR dengan 1 keping utuh. Nah, dari hasil itu kami memperoleh kesimpulan bahwa semakin kecil bidang partikelnya, maka semakin luas bidang sentuhnya, dan juga semakin cepat laju reaksinya. Mengapa demikian? Karena partikel-partikel kecil tadi jika disebar, maka permukaannya itu makin luas sehingga jadi mudah terlarut. Nah, karena itu juga yang 1 keping utuh itu paling lama terlarut dikarenakan dia itu luas permukaannya itu kecil. Lalu kami memperoleh reaksi kimianya yaitu C6H8O6 atau asam askorbat dengan NaHCO3 menghasilkan NaC6H7O6 atau natrium askorbat, dan juga menghasilkan H2O dan juga CO2, yang mana CO2 ini yaitu gelembung-gelembung gas itu ketika CDR itu masuk ke dalam air tersebut. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di sini kami akan melakukan percobaan pengaruh zat katalis terhadap laju reaksi. Di sini kami mempunyai bahan 3 botol aqua yang sudah dipotong, 1 botol cuka, 1 gelas ukur, baru ada Baiklin 1 botol, baru ada 3 peniti dan 1 pingset. Ini pingsetnya berguna untuk mengambil peniti yang dari dalam ini biar supaya higienis ya. Oke. Nah, ya.
pindah ke 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita tuangkan cuka sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang telah kita siapkan. Cukup. Selanjutnya kita masukkan cukanya ke dalam gelas. Oke. 3. Yang selanjutnya kita masukkan Baclean sebanyak 100 ml ke dalam gelas. Baik, cukup. Selanjutnya kita masukkan Baclean dan cuka masing-masing sebanyak 50 ml. Baik, cukup. Yang selanjutnya cuka. Oke, selanjutnya itu kita tandai dulu cairan cuka, Baclean, cuka plus Baclean. Lalu kita masukin 3 buah pinset ke dalam air ini. 1, 2, 3. Lalu kita tunggu selama 3 jam. Baiklah, setelah melakukan eksperimennya selama 3 jam, kita akan melihat reaksinya. Yang pertama yaitu di cuka, kita dapat melihat bahwa reaksinya melambat, di mana gelembungnya sudah berkurang. Yang kedua yaitu di Baclean, di mana reaksinya mulai melambat, tetapi gelembungnya masih tetap ada dan tetap berjalan walaupun perlahan. Sedangkan yang berisi cuka dan juga Baclean, gelembungnya masih terlihat sangat jelas dan juga reaksinya masih tetap berjalan. Kita akan mengeluarkan peniti dari masing-masing botol ini menggunakan pinset supaya steril untuk melihat perubahan warna pada penitinya. Yang pertama itu dari cuka. Yang kedua yaitu Baclean. Yang ketiga yaitu cuka dan juga Baclean. Nah, dari peniti ini kita dapat melihat bahwa yang di bagian cuka terlihat sebagian berkarat, sedangkan yang di bagian Baclean terlihat sedikit korosi, dan juga sedangkan yang di bagian cuka dan juga Baclean terlihat sangat jelas bahwa ini sangat berkarat ya. Kita dapat melihat dari perubahan airnya, yang mana cuka ini hampir terlihat tidak ada perubahan warna pada airnya, sedangkan kalau yang berisi Baclean ada terlihat kayak korosi-korosinya, dan warnanya pun juga mulai berubah, bukan berwarna bening lagi. Sedangkan yang berisi cuka dan juga Baclean ini terlihat sangat jelas bahwa warnanya memerah ya. Ini tabel datanya setelah pengamatan setelah 1 jam. Ini tabel datanya setelah pengamatan setelah 2 jam. Dan ini setelah pengamatan 3 jam.
Dan ini adalah grafik laju reaksi katalis di mana cuka memiliki laju reaksi paling rendah, yang kedua yaitu backlin, dan yang ketiga yaitu cuka plus backlin di mana laju reaksi paling tinggi. Kita dapat menyimpulkan bahwa katalis ini dia dapat membantu mempercepat laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi menjadi lebih rendah. Katalis ini tidak bereaksi terhadap reaksi kimia, tetapi dia hanya menyediakan energi alternatif terhadap energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis ini berarti kalau digunakan pada reaksi kimia, pada saat selesai melakukan reaksi kimia, jumlahnya maupun masanya itu tuh akan tetap sama pada saat melakukan uji coba reaksi kimia pada pertama kalinya. Seperti yang terlihat di gambar ini, di mana energi aktivasi jika tanpa katalis itu laju reaksinya lebih lama waktunya dibandingkan dengan energi aktivasi dengan katalis. Kami dari kelompok Aceh, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.